Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas present continuous tense. Di sini kita lihat pengertian dari present continuous tense. Present continuous tense adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, ataupun selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Kemudian di sini contoh, it is 16. They are discussing something right now. Jadi mereka mulai diskusinya sejam yang lalu. Sekarang itu jam menunjukkan pukul 16.00 dan mereka masih berdiskusi. Ini menunjukkan bahwa diskusi mereka dimulai pada masa lampau, masih berlangsung pada saat ini, dan mungkin akan berlanjut sampai nanti. Perhatikan, it is 16. They are discussing something right now. Kita lihat rumus di sini, present continuous tense, positifnya ada subjek. Di sini subjek itu apa? Ayu, Dewi, he, she, it. To be-nya tergantung di sini. Am, is, are. I pakai am, he, she, it pakai is, you, Dewi pakai are. Lalu ditambahi verb ing. Contoh, she is sleeping right now. We are studying today. Nah, perhatikan nih, she is, we are, lalu verb ing. Kalau negatifnya gampang, di sini tinggal ditambahkan not setelah to be. Subject, is, am, are, not, verb ing. She is not sleeping right now. We are not studying today. Lalu kemudian yang tanya, to be is, am, are, lalu subject, lalu verb ing. Contoh, is he sleeping right now? Are we studying today? Setelah kita mengetahui rumusnya, kita lihat penggunaan dari bentuk present continuous. Dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, contoh. Yang pertama ini digunakan untuk apa? Menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contoh, it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Sekarang itu sedang turun hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti hujan dan aksi menunggu dilakukan subjek, sudah terjadi sebelum subjek berbicara dan berlangsung selama subjek berbicara. Dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai bicara. Oleh karena itu digunakan present continuous tense. Jadi nunggu dan hujannya itu, itu terjadi sebelum yang ngomong itu berbicara, dan sedang masih berlangsung hujan dan nunggunya, dan hujan dan nunggunya ini masih berlangsung, setelah subjek selesai bicara. Paham ya anak-anak ya? Lalu lanjut. Penggunaan yang kedua atau B. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. This semester Arnold is taking 5 classes. Jadi Arnold ini mengambil 5 kelas pada semester ini. Jadi kejadian ini terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi si Arnold ini ngambil 5 kelas, 5 mapel ini, kelas, maksudnya kelas Inggris, kelas matematika, itu pada semester ini. Jadi sekitar waktu berbicara. Ketika ngomong itu, masih dia mengambil 5 kelas itu.
Lalu yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kau punya rencana nih, sudah pasti akan terjadi dekat-dekat ini. Contoh, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Rencana minggu depan, ya. Ini berarti rencana liburannya di Bangkok pada minggu depan kemungkinan besar akan terjadi. Maksudnya mungkin besar akan terjadi. Dia sudah membeli tiketnya dan lain sebagainya. Ya, jadi kemungkinan besar akan terjadi dan itu rencana. Berarti belum terjadi atau belum dilaksanakan. Kemudian di sini ada keterangan waktu yang biasa ada pada present continuous tense, ya. Di sini ada right now, ya. Sekarang juga, at the moment pada saat ini, today hari ini, at present pada saat ini. Lah, kata keterangan waktu ini, ya, diungkapkan itu ketika pembicara sedang berbicara. Lalu ketika si pembicara itu sekitar waktu pembicaraan, ya, jadi maksudnya si pembicara itu sekitar waktu pembicaraan, ya. This month, jadi bulan-bulan ini, this year, tahun ini, this week, minggu ini, kemudian this semester ini. Nah, di sini berarti dalam waktu dekat atau pada saat ngomongnya. Lah ini sekitar, ya, sekitar itu masih secara umum, ya. Selanjutnya anak-anakku, kita perhatikan nih, ada yang sekarang yang present perfect tense, ya. Kalau tadi simple present tense, ya. Jadi present itu to be-nya is am-are, ya. Continuous verb ing. Jadi present continuous is am-are plus verb ing. Lah yang kedua sekarang present perfect tense. Kita lihat. Kita bisa bedakan. Jadi bedanya di sini kalau present perfect, suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Lah tenses ini terdiri dari gabungan aspek perfect, ya. Apa maksudnya? Sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu present atau masa sekarang. Nah, selain itu tenses ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan akhir atau berakhirnya di masa lampau, tetapi efeknya masih dirasakan sampai saat ini. Lebih singkatnya, tenses ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Paham nggih? Oke, kita lebih lanjutnya lihat rumusnya. Perhatikan nih. Karena di sini present, ya, maka menggunakan has atau have. Perhatikan, present itu has atau have. Yang namanya perfect itu plus verb 3. Verb 3. Present, has atau have. Perfect itu verb 3. Jadi present perfect tense, ya, have, has plus verb 3. Nah, kita lihat rumusnya di sini. Subject plus has plus verb 3. Ya. Siapa yang menggunakan have? Ayu, Dewi. Siapa yang menggunakan has? He, she, it. Perhatikan nih. Have menggunakan subjeknya Ayu, Dewi. Kalau has, he, she, it. Ya, gampangannya yang pakai have kan di sini tidak ada s-nya, berarti yang tidak doyan s. Ayu, Dewi. Ayu dewek, cantik sendiri. Ah, has di sini ada s-nya, berarti doyan s. Siapa? He, she, it. Ya. Has doyan s,
he, she, it, have. Tidak ada S, tidak doyan S. Ayu, Dewi. Kemudian perfectnya verb 3. Nah, contohnya nih yang positif. They have. They nggak doyan S, pakai have. Lived itu verb 3-nya. Ya, verb 3 itu dari mana? Kalian di kelas 2 sudah mempelajari verb 1, verb 2, verb 3. Ya tidak? Contoh verb 1 dari kata live, live, lived, lived. Ditambahkan ed pada verb 2 dan verb 3. Ya. In Jakarta for a long time. Yang kedua, he. Karena he doyan S, maka dia menggunakan has. He has learned English for 1 year. Di sini learn verb 3-nya. Verb 1-nya apa? Learn, learned, learned. 2 dan 3 ditambahi ed. Ini adalah kata kerja beraturan. Ya. Lalu pola kalimat negatifnya gampang anak-anak, kita tambahkan not. Di mana? Setelah has atau have. Ya. Contoh, they have not. Have not. Di sini tetap verb 3 tidak berubah. Ya. Rumusnya Ayu, Dewi, have plus not plus verb 3. He, she, it, has not plus verb 3. Ya anak-anak ya. Ini yang doyan S. He has not learned English for 1 year. Jadi kita tambahkan not setelah has atau have. Setelah itu tetap menggunakan verb 3. Lalu bagaimana dengan kalimat tanyanya? Gampang. Tinggal has, have, subject, verb 3. Di sini menggunakan have karena ada they. They tidak doyan S. Have they lived in Jakarta for a long time? Di sini subjeknya he. Has he learned English for 1 year? Ya. Setelah kalian tahu rumusnya, kita lihat penggunaannya. Ya. Penggunaannya yaitu sebagai berikut. Yang A, untuk menjelaskan suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut kejadian itu sampai sekarang. Contohnya nih, we have lived in New York for 3 years. Ya. She has studied in Melbourne since 2 years ago. Jadi kedua kejadian tersebut dimulai pada masa lampau, ya. Jadi yang pertama nih, kita telah tinggal di New York selama 3 tahun. Ya. Sudah dimulai pada masa lampau. Sudah dimulainya apa? 3 tahun yang lalu. Dan masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Ini juga sama. Dia perempuan telah belajar di Melbourne sejak 2 tahun yang lalu. Jadi udah di Melbourne itu 2 tahun yang lalu. Dan sekarang pun masih tinggal di Melbourne. Ya. Mulai pada waktu lampau dan sekarang masih berlangsung. Kita lihat yang B. Untuk menjelaskan kejadian dimulai dan berakhir di masa lampau. Efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi mulai dan langsungnya itu sudah di masa lampau, tetapi kita masih merasakan efeknya sekarang itu. I have tasted the cake. Saya telah mencicipi atau telah merasai cake-nya. Sudah makan cake-nya. Ya. Dimulainya sudah wis. Kemudian tetapi rasanya itu masih terngiang-ngiang sekarang. Alan has lied to all of us. Ya. Alan itu telah berbohong kepada semuanya. Nih, kejadian tersebut dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Artinya, saya masih bisa merasakan rasa kue tersebut meskipun sudah mencicipinya pada masa lalu. Masih ingat, oh rotinya ini rasanya begini lembut, rasa stroberi dan lain sebagainya. Sekarang masih ingat rasanya. Walaupun mencicipinya itu udah yang lalu. Nah,
Dan kebohongan si Alan di sini masih bisa dirasakan. Meskipun Alan berbohong pada masa lalu juga. Jadi gunakan present perfect tense. Ya. Kemudian yang ketiga, present perfect tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Contoh, Alex has called you 5 times. Alex telah menghubungimu 5 kali. Ya, I have read the book several times. Saya telah membaca buku berkali-kali. Ya, semua kejadian tersebut merupakan kejadian yang terjadi berulang kali di masa lampau. Alex ya sudah hubungi kamu itu 5 kali. Ya, sudah. Berarti ini cerita. Alexnya kemarin tuh sudah hubungi kamu 5 kali. Nah, 5 kali berarti berulang-ulang. Ya. Kemudian saya telah membaca buku beberapa kali. Telah membaca buku. Bukunya dibacanya sudah kemarin, tapi diulang-ulang bacanya. Ya. Ini untuk menunjukkan kejadian yang terjadi berulang kali, tetapi di masa lampau. Lah biasanya ini menggunakan adverb of number. Adverb of number itu keterangan jumlah. Ada 5 kali, several time, berkali-kali. Ini adalah adverb of number, keterangan jumlah. Ya. Lalu kegiatan yang keempat itu mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi atau dilakukan. Contoh nih, my father has just gone to the office. Ini gone-nya verb 3 ya anak-anak ya. Ini has-nya karena apa? My father he itu doyan es, pakai has. Ayah saya baru saja pergi ke kantor. Jadi baru saja terjadi menggunakan present perfect tense. They have just announced the winner. Mereka baru saja mengumumkan pemenangnya. Baru saja mengumumkan. Announce itu verb 3. Announce itu verb 1. Verb 2-nya announce it. Ini beraturan. Have di sini menggunakan have karena subjeknya they. They itu tidak doyan es, maka menggunakan have. Jelas anak-anak? Kemudian ya, Bu Is akan menyimpulkan nih perbedaan antara present continuous. Presentnya itu to be, is, are. Continuous verb ing. Present continuous is, are plus verb ing. Ya. Present perfect. Presentnya menggunakan has atau have. Have tidak doyan. Ayu Dewi. Has doyan as, he, she, it. Perfectnya menggunakan verb 3. Verb 3 kalian sudah mempelajari di kelas 2. Contoh ada yang beraturan dan 3. Tidak. Help, help it, help it. Verb 1-nya help, verb 2-nya help it, verb 3-nya help it. Ada penambahan ed di verb 2 dan 3. Lalu yang tidak beraturan bagaimana Bu Is? Yang telah kalian hafalkan di kelas 2. Contoh, drink, drank, drunk. Drink verb 1, drank verb 2, drunk verb 3. Ada lagi, eat, ate, eaten. Eat verb 1, ate verb 2, eaten verb 3. Oke anak-anak, itu adalah materi pada pertemuan di awal semester ini, yaitu present continuous tense dan present perfect tense.
Ya. Jika tidak atau kurang jelas, insya Allah kita akan bahas pada Fikon yang ke-1 di semester 2 ini. Ya. Tetapi berharap Buis kalian sudah paham. Oke. Jika ada kata-kata Buis yang hilaf atau salah, Buis mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.